Nah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema dari Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Betel Indonesia, yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Perhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dari bagian ini kita akan merenungkan tentang kemenangan mengalahkan dunia. Pada waktu kita tahu kemenangan mengalahkan dunia, itu berarti kita tahu kita memiliki kemenangan yang bisa mengalahkan dunia. Nah, kita akan baca bersama-sama saudara dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat tersebut, supaya pada waktu engkau dalam satu keadaan di mana tekanan hidupmu luar biasa berat, izinkan Roh Kudus berkarya dengan memunculkan firman Tuhan yang engkau rekam di dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, surat 1 Yohanes itu ditulis oleh seorang rasul yang menyaksikan benar ketika Yesus ada di atas kayu salib. Murid-murid lainnya, ke-10-nya, termasuk Yudas, itu tidak bersama dengan Yesus kecuali Yohanes. Yohanes ada di bawah, dan di situ pula Yesus menitipkan kepada Yohanes, yaitu Maria ibunya. Maka kalau kita tahu, berarti Yohanes ini punya kedekatan luar biasa dengan Yesus. Bahkan pada waktu di Taman Getsemani, Yesus cuma mengajak Petrus dan 2 anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Berarti Yohanes ini sangat tahu siapa sesungguhnya Yesus, dan disitulah Yohanes menuliskan Injilnya, Injil Yohanes, maupun 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Pendekatannya kepada siapa sesungguhnya Yesus. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas juga menuliskan tentang Yesus. Namun dari sudut pandang lebih banyak karya-karya yang dia kerjakan yang bersifat sejarah kehidupan Yesus. Tapi Yohanes ada keunikan, dia menyoroti tentang kemanusiaan dan kealahan daripada Yesus. Di dalam diri Yesus, saudara, ada 2 natur, 2 sifat. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Pada waktu dia ada di muka bumi ini, kita tidak bisa menebak dia Allah atau dia manusia tanpa melihat apa yang dikerjakan. Makanya ada orang di luar sana suka berkata begini, kalau memang Yesus itu Allah, kenapa Tuhan kok dibaptis? Kalau Yesus memang Tuhan, kenapa di Taman Getsemani dia kok doa? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kok bisa mati di atas kayu salib? Berarti melihat informasi dari Alkitab, tentu dia dalam posisi naturnya sebagai manusia, sifatnya sebagai manusia. Jadi kalau ada yang bertanya, masa Tuhanmu mati di atas kayu salib? Ingat, yang mati bukan Tuhan Yesus, tapi manusia Yesus. Baik itu dalam 1 Petrus maupun kitab Efesus sudah menjelaskan bahwa yang mati dalam dagingnya. Daging di sini bukan tubuh, tapi yang memikul dosa adalah kedagingan. Itu ada satu istilah sarx di
di dalam Alkitab beda dengan soma. Soma itu tubuh ini. Kalau saraf itu kedagingan, kayak hawa nafsu kita. Maka Yesus mengambil alih semua dosa ketika dia mati di atas kayu salib. Yang mati bukan Allah. Allah tidak bisa mati. Biasanya kadang-kadang WL itu gampang keceplos. Jangan takut, Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Kalau memang Tuhan bisa mati, kan bukan Tuhan namanya. Mana ada Tuhan bisa mati? Kalau memang Tuhan bisa mati, mendingan percaya dewa-dewi. Tuhan kita tidak mati. Tapi Yesus dalam rupa manusia, dia yang mati di atas kayu salib untuk ambil alih, take over daripada dosa-dosa yang kita perbuat setiap hari. Baik itu dosa asal kita, dosa kehidupan kita setiap hari, maupun dosa sampai selama-lamanya, dia ambil alih. Nah, disitulah membuat kita punya posisi disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, tidak semua orang beragama Kristen itu adalah anak-anak Allah, kecuali dia sadar dosanya sudah dipikul oleh Yesus. Buktinya apa? Kelihatan dari hidupnya, dari buahnya, bukan cuma dari kesaksiannya, bukan cuma dari kesibukannya, tapi dari buahnya setiap hari. Maka itu jangan kecewa dengan seseorang yang pandai melayani. Mungkin khotbahnya hebat, selingkuhnya tetap lancar, mungkin pelayanannya luar biasa, tapi di luar jahatnya tak ketulungan. Makanya setan itu tidak terlalu emosi. Kalau saudara suka pelayanan, suka baca Alkitab, suka menyembah Tuhan, dia tidak terlalu peduli. Yang penting adalah setelah itu keluar, setelah selesai, kamu jadi temanku lagi, kamu bestiku lagi. Maka dari itu, berjaga-jagalah tiap hari. Jadi jangan kagum orang di atas panggung. Yang tahu kejelekan dia itu istrinya, suaminya, dan yang pasti tahu setan. Dia tahu sekali apa di jalan lampu merah diterobos, apakah dia meso-meso maki-maki. Itu yang tahu sekali setan. Maka dari itu, ketika kita tahu betapa dunia, baik yang nyata atau alam roh, menyaksikan kita, marilah kita sadar hari ini, sesungguhnya kemenangan ketika engkau memiliki Yesus, itu yang mengalahkan hawa nafsu kita. Dalam bahasa ini, mengalahkan dunia. Nah, kita perhatikan baik-baik saudara. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita sadar bahwasanya kemenangan itu mengalahkan dunia. Lalu apa yang terjadi dengan hidup kita? Yang pertama adalah orang tersebut akan mengasihi Kristus. Perhatikan di ayat yang pertama, itu dikatakan sebagai berikut. Setiap, perhatikan kata setiap. Setiap orang yang percaya, kalau ada kata setiap, berarti bukan semua, tetapi setiap. Jadi ada tertentu dari sebuah kumpulan, bukan semua, tapi setiap. Atau dalam bahasa dari Yohanes pasal 3 ayat 16, itu dikatakan adalah barang siapa, berarti tidak semua. Nah, pakai juga keras suara saya. Artinya adalah barang siapa, berarti tidak semua. Kalau dikatakan itu setiap, berarti kita tahu artinya adalah ada yang tidak, ada yang iya. Kalau ada yang tidak, ada yang iya, maka kita perlu waspada. Apakah kita termasuk bagian yang iya? Jangan kaget pada waktu engkau suka pelayanan. Jangan kaget pada waktu kita suka belajar Alkitab. Berarti kita terhindar bahwa kita pasti adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Maka dikatakan di situ ada kata setiap yang kedua. Yang pertama adalah setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah lahir dari Allah. Dan yang kedua, dan setiap orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau 2 kali muncul kata setiap, itu tandanya betul-betul Yohanes ini sangat teliti, sangat peka sekali. Kita seringkali kan kecewa, kumpul sama orang-orang suka pelayanan, tiba-tiba orang itu berbuat jahat, berbuat dosa. Lalu kita langsung curiga, malas aku kumpul sama dia. Masa orang itu katanya suka mengkhotbahkan firman kok seperti itu? Saudara, saya ini sering mengkonseling lintas gereja.
dan banyak hamba Tuhan yang percaya kepada saya untuk menikahkan jemaatnya. Karena saya sama istri kalau konseling, kata mereka sih jahat sekali. Karena pada waktu di awal konseling, saya sudah ngajak mereka supaya tidak nikah. Berarti mereka sudah pacaran. Mikir lagi, pikir baik-baik mau nikah enggak. Jangan emosi. Kalau bisa batal masih bisa, kan nikahnya masih besok. Bisa batal hari ini. Jadi ada kalau ketemu di jalan, ketemu orang, aku enggak mau konseling sama Pak Juanda. Jahatnya ampun-ampun kalau konseling. Kenapa? Karena saya mau memastikan apakah dia memang niat nikah sama orang itu. Nikah itu berat. Siapa sih di sini nikah yang nggak pernah bertengkar? Kecuali sandiwara dikuat-kuatkan. Kemudian dia menyuruh. Waduh, Pak Odi langsung tersenyum. Senyumnya dari tadi dia, dari awal sampai saya ngomong seperti ini. Artinya adalah mungkin itu pengalaman pribadi. Nah saudara, pada waktu kita menghadapi persoalan itu harus diingatkan di awal. Nah suatu hari ada seseorang ibu, setelah saya berkhotbah di sebuah gereja yang lumayan besar di Surabaya, dia punya anak, kira-kira tinggal 5 jam perjalanan mobil dari Surabaya, 4 atau 5 jam, karena sekarang ada tol. Nah kemudian dia berkata begini, Pak Pendeta, tolong konseling anak saya. Kenapa? Dia mau cerai. Oh iya, mana anaknya? Anaknya ada di sana, Pak. Loh, yang mau dikonseling tante atau anaknya? Oh anaknya. Loh, anaknya itu aktif pelayanan, Pak. Dia berkhotbah, Pak. Lalu saya tanya, anaknya sudah Kristen? Loh, pasti Kristen, Pak. Lalu saya tanya lagi, Kristen kok kepingin cerai? Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika ditanya yang kedua, dia langsung diam. Makanya salah satu keunikan kekristenan itu anti cerai. Dan dunia tidak bisa menerimanya. Coba Pak, bagaimana dipukulin terus Pak? Makanya di konseling awal itu harus keras. Harus tunjukkan kepada dia. Makanya ada seseorang yang habis kami berkati, suatu hari datang sampai anaknya dititipkan di rumah karena mencari suaminya yang lari mungkin ketakutan. Kemudian ketika bicara, istri saya berkata, kan sudah di awal diomongin, jangan nikah sama dia. Kamu kok nekat? Kan ini hasilnya kan. Langsung nggak bisa bicara. Maka dari itu saudara, pada waktu kita tahu apa yang kita lakukan, kalau kita sedang mengasihi Yesus, tentu saja akan berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia. Makanya pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia sudah berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari agama bukan Kristen menjadi seorang Kristen. Dari seorang beragama Kristen menjadi seorang Kristen. Saudara, di gereja orang Kristen itu minoritas. Jadi jangan berpikir di muka bumi ini ketika kita ketemu seorang yang beragama Kristen pasti dia seorang Kristen. Belum. Mulai hari ini jangan kecewa dengan orang-orang yang suka pelayanan tapi jahatnya luar biasa. Kenapa? Karena di gereja tidak ada larangan untuk berzina. Kalau bagi orang yang beragama Kristen itu hal yang biasa. Maka pada waktu kita tahu melihat orang-orang seperti itu, kita akan gampang sakit hati. Tapi yang lebih penting adalah kita memikirkan, kalau kita memang adalah seorang Kristen, tunjukkan kepada dia, kita ini mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus itu akan membuktikan apakah engkau sudah menikmati kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita di dunia kan tidak lama hidup. Siapa yang kepingin 500 tahun umurnya? Keberatan bukan? 400 juga keberatan, 300 keberatan, 200 keberatan. Oke, 80 aja. Pada waktu usia Anda dikasih Tuhan 80, sekarang sudah umur 50 contohnya. Stoknya sisa 30 kan. Nanti kalau ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, dia mengingatkan jadwal mati sudah dekat. Kenapa? Umurnya jadi 51, sisanya 29. Nanti ada yang mengucapkan lagi selamat ulang tahun tahun depannya, umurnya jadi 52, sisanya 28. Lah apalagi kalau temennya banyak, terus kirim selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Mestinya dia langsung sadar, Kristen ini, Kristen ini, Kristen ini. Saudara, kita nggak lama. Maka itu selama ada kesempatan,
belajar mengasihi Yesus. Saudara dikasih rezeki mungkin istri cantik, tapi jangan jadi berhala Anda. Dikasih suami ganteng, jangan jadi berhala Anda. Dikasih pekerjaan, keterampilan, segala sesuatu bisa diberikan, tapi hati-hati jangan jadi berhala Anda. Kalau itu jadi berhala Anda, engkau sudah menduakan Yesus. Tiap hari kontrollah hidup kita. Apa sih yang sedang engkau perjuangkan hari ini? Engkau boleh lakukan banyak hal. Kalau itu tidak bernilai kekal, lalu buat apa kita melakukan itu? Kalau mau kaya, tidak perlu datang ke Yesus. Silakan datang ke orang pintar. Di Tiongkok orangnya kaya-kaya. Di daerah Vietnam juga ada orang kaya. Mestinya kita sadar, bukan cuma Yesus yang bisa memberikan mujizat. Setan pun juga bisa. Tapi hari ini, di Paskah yang indah ini, coba ingat baik-baik. Kalau memang engkau sudah memiliki Yesus, engkau sudah memiliki kemenangan itu. Maukah engkau menunjukkan ke suamimu, tunjukkan kepada istrimu, tunjukkan kepada anak, tunjukkan kepada orang tua bahwa engkau mengasihi Yesus. Jadi mengasihi Yesus bukan cuma engkau sembah Yesus. Yesus kan tahu ini gombal apa enggak. Tapi pada waktu garam kita mengasinkan, pada waktu terang kita bercahaya, lalu orang bisa melihat apa yang kita lakukan, maka di situ orang tahu ini miliknya Yesus atau bukan. Tapi jangan lupa, lebih baik engkau lakukan dan engkau jatuh bangun. Suatu hari ada seseorang berkata begini, aku tidak bisa ke gereja Pak, dosaku banyak Pak. Loh, kenapa dosa banyak? Tidak bisa aku Pak, gak enak ke gereja Pak. Saudara, orang ini sombong. Kenapa sombong? Karena dia pikir sampai hidupnya baik baru datang ke Tuhan. Gak mungkin bisa. Semakin dia tidak mau datang, semakin dia jauh dari Tuhan, maka dia semakin jahat. Orang bisa datang ke Tuhan hanya karena kasih karunia. Makanya kalau di gereja itu ada orang jahat, ada orang yang suka menjelekkan orang, bersyukur, berarti gereja itu sedang hidup. Karena apa? Karena orang-orang yang jahat tadi muncul semua, perilakunya ditunjukkan. Lalu kalau mereka tidak berubah, bagaimana Pak Gembala? Maka tugas kita adalah tunjukkan bahwa engkau mengasihi Kristus. Maka pada waktu berhubungan dengan orang itu, tunjukkan hal yang kedua, kita menuruti firman-Nya. Perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, firman Tuhan berkata sebagai berikut dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua dan ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Saudara, ada dua kali perkataan anak. Ini berarti bukan singular, tapi plural. Maka ditunjukkan anak-anak ini tentu kepada orang-orang yang percaya. Inilah tandanya. Apa tandanya? Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan perintahnya? Harus diawali engkau mengasihi Allah. Pada waktu engkau mengasihi Allah, tentu hasil akhirnya kita melakukan perintah-perintahnya. Pada waktu engkau melakukan perintah-perintahnya, mengapa? Karena engkau mengasihi Allah. Apa buktinya orang mengasihi Allah? Kita melakukan perintah-perintahnya. Jadi pada waktu kita mengasihi Allah, buktinya apa? Melakukan perintah. Orang yang suka melakukan perintah, mengapa? Karena dia mengasihi Allah. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang suka mengasihi Allah, tapi tidak suka melakukan perintahnya, jangan-jangan dia bersandiwara. Tapi di sisi lain, seperti orang yang tadi ketika datang, saya tidak bisa ke gereja Pak, karena saya ini jahat luar biasa. Dia mau melakukan perintah-perintahnya, dia ingin lakukan perintahnya, tapi jatuh bangun loh. Karena dia tidak mungkin bisa menyenangkan Allah. Karena pada waktu dia melakukan perintah-perintahnya, dia tidak sedang mengasihi Allah. Supaya cari perhatiannya Allah, dan tidak akan pernah bisa. Kalau saudara melakukan kebaikan karena engkau sudah menikmati kasih karunia, itu beban kita tidak akan berat. Coba perhatikan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu
tidak berat. Perhatikan baik-baik, perintahnya Tuhan itu tidak berat. Bahkan saudara, di dalam Matius pasal yang ke-11, saya akan bacakan untuk saudara kalau tidak bisa buka cepat. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan 30 berkata sebagai berikut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saya tidak tahu beban hidup Anda yang berat itu apa hari ini. Berarti engkau tidak sedang joinan puk. Saudara tahu puk? Puk itu yang dipasang sapi dua, yang dimancepin gini dua. Kalau jalannya satu ke sini, satunya pasti ikut. Kalau mau pecah, nggak mungkin bisa. Makanya kalau kita dipasangin puk sama Yesus, berarti kita jalan bareng-bareng. Beban kita separuhnya dipikul oleh Yesus. Tapi kita kan orang sombong. Kita tidak suka memasukkan Yesus dalam penderitaan kita. Makanya jangan kaget, ada orang yang suka ke gereja, hidupnya susah untuk tenang. Pada waktu dia ada di gereja, dia tetap gelisah. Pada waktu saya kembali dari Israel beberapa minggu yang lalu, saudara tahu orang tanya, pertama yang ditanya, Pak, apa enggak perang? Enggak ada. Perang itu adanya di media sosial. Di tempatnya enggak ada perang. Saya berada satu tempat namanya Berseba, itu dekat dengan Gaza, juga nggak ada tembak-tembakan. Padahal saya kepingin waktu tembak-tembakan, karena saya belum pernah hidup zaman perang. Cuma mau tahu apa yang terjadi pada waktu dator begitu. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi mereka santai-santai loh, biasa-biasa. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dalam tekanan. Kalau Anda tahu, tentaranya muda-muda, tapi bawa senapan. Dulu saya suka main Counter Strike, itu saya tahu jenis-jenis tembak-tembak di situ. Yang dipakai itu senapan pendek, otomatis, kayaknya buatan Perancis. Kalau saya nonton di film-film, itu sekali tembak bisa keluar peluru banyak. Tapi ada telenya juga. Yang pegang anak-anak muda, kemudian gandengan bek ceweknya gitu, tapi bawa senjata, siap sedia. Tapi mereka santai loh. Di tengah kota dia nongkrong, duduk minum kopi. Kenapa? Bagi dia, ini ya memang kehidupan sehari-hari. Tapi bagi kita, ketakutan luar biasa. Sekarang saya kasih contoh kebalikannya. Saudara ingat SARS, ayam yang telun begini. Wah, semua di Asia ini ketakutan luar biasa. Lah di Indonesia, di Surabaya itu orang makan ayam telun, itu udah banyak. Lah buktinya gak mati-mati juga. Itu yang tayang-tayang gini tuh, tetap kita makan kok. Anda tahu jatuh 5, baru jatuh, langsung Anda ambil, nggak apa-apa juga. Kenapa? Bagi mereka ketakutan luar biasa, bagi kita biasa-biasa. Tapi bagi kita ini, lihat keadaan perang, ketakutan luar biasa. Yang di sana mungkin keadaan perang biasa-biasa. Tapi kalau ada makanan jatuh, itu luar biasa. Ayo buang sampah, buang sampah, buang sampah. Tapi bagi yang di sini, ya biasa diambil lagi dimakan. Saudara, semua keadaan itu bisa kita alami. Lalu bagaimana kita bisa tenang atau tidak, tergantung apa yang kita hadapi. Bagi kita itu menekan atau tidak. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Tetapi ingat, perintah yang sedang kita kerjakan itu tidak berat, kecuali Anda punya banyak tuntutan kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya. Saudara, bagaimana cara Anda bisa mengampuni seseorang? Cara yang paling gampang adalah banyak bersyukur. Ini sebuah contoh aja. Kalau bersyukurnya banyak, saudara susah untuk balas dendam. Balas dendamnya turun. Kalau balas dendamnya naik, bersyukurnya turun. Ini cuma sebuah contoh. Jadi kalau Anda mau ingin hilangkan balas dendam Anda, bersyukurnya naik. Tapi kalau ingin balas dendamnya naik, bersyukurnya turun. Kenapa orang sama Tuhan bisa kecewa? Karena dia banyak tuntutan. Pada waktu tuntutannya banyak, bersyukurnya turun.
Kenapa orang tidak bisa berumah tangga dengan damai sukacita? Karena tuntutannya banyak. Tuntutannya banyak, dia tidak bisa bersyukur dengan pasangan yang ada. Dan semua ini sudah Yesus lakukan lebih dulu. Yesus tidak pernah tuntut yang banyak dari kita. Maka hari ini kalau engkau sudah menikmati hidupmu bersama dengan Yesus, belajarlah untuk melakukan perintah-perintahnya. Mengapa? Karena perintahnya itu tidak berat. Dan yang ketiga terakhir, M yang ketiga, di ayat yang kelima itu dikatakan sebagai berikut. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, ayat yang keempat itu bisa kita nikmati ketika kita membaca ayat yang kelima satu paket. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Hanya pakai iman. Tidak pakai senjata nuklir. Hanya pakai iman. Ketika engkau tetap berharap kepada Tuhan, hidup manusia itu tidak pernah ada tenangnya. Suatu hari tenang, suatu hari pasti digoncang. Saya kasih ilustrasi ya. Hari ini kalau engkau sehat, suka nggak suka, percaya nggak percaya, suatu hari nanti pasti sakit. Robot aja bisa sakit kok. Program AI, Artificial Intelligence pun bisa ngehang kok. Kalau hari ini engkau sedang enak fisikmu, suatu hari bisa flu, suatu hari bisa mules, suatu hari bisa mengalami persoalan. Tapi kalau hari ini kita sedang dalam keadaan yang berbeban berat, suatu hari pasti akan ada penyelesaian. Nah, pada waktu kita beriman kepada Tuhan, itu yang akan menolong kita. Apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah sendirian. Saya kasih ilustrasi lagi. Siapa di sini yang kepingin sakit? Nggak ada juga ya. Tapi di rumah kok ada obat sakit perut. Di rumah kok sudah ada Dekolgen. Kenapa di rumah ada Proma? Kenapa di rumah sudah ada Bodrek? Kenapa di rumah sudah ada obat untuk keriang? Berarti apakah Anda sedang bersiap-siap untuk sakit? Tidak, bukan. Tapi engkau tahu, itulah cara bagaimana kita berjaga-jaga. Bukan berarti kalau kita sudah sediakan obat di rumah, berarti tidak akan ada penyakit, atau sisi lain akan ada penyakit. Kita tidak tahu. Tapi kita berharap tidak ada apa-apa. Tapi pada waktu kita belajar beriman sesuai dengan Alkitab, maka kita perlu tahu kita harus memiliki hikmat. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga dengan apa yang akan kita hadapi suatu kelak. Maka diartikan di dalam ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Gimana caranya ini? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, percaya Yesus anak Allah, semestinya kita sudah hidup lebih daripada pemenang. Tapi Yesus tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah obat-obatan. Sekarang saudara, pada waktu sakit mules, yang pertama kali engkau ingat itu Yesus atau obat? Pada waktu engkau menghadapi pergumulan hidup, butuh uang, yang engkau ingat pertama kali Yesus atau mau pinjam siapa? Makanya pinjol di Indonesia itu laris. Karena kita butuh short, jalan cepat, bagaimana menyelesaikan. Dan itu sudah diteliti. Di Indonesia sangat laris sekali pinjol. Itu merepoti Pak Pendeta kalau jemaatnya kena, maka dia minta tolong didoakan. Tapi kalau hasil pinjaman itu sukses, Pak Pendeta juga nggak kecipratan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman seseorang itu bisa menguatkan dia menghadapi persoalan setiap hari. Sudah saya berikan contoh di awal tadi pada waktu kita menghadapi persoalan. Contohnya perceraian. Orang yang suka bercerai itu kenapa? Biasa mikirnya pendek. Nggak ada orang yang suka bercerai mikirnya panjang. Semuanya pendek. Karena sumbu pendek ini gampang meledak, akhirnya dia tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Belajarlah saudara
untuk bisa menikmati anak Allah di dalam hidupmu setiap hari. Perkataan anak Allah itu mewakili Dia Allah sendiri. Kenapa di Alkitab muncul banyak sekali Yesus dikatakan anak Allah? Karena kalau langsung dikatakan Dia Allah, Dia sedang melawan hukum pertama, hukum Taurat, Ten Commandment, yaitu jangan ada padamu ilah lain. Kalau dikatakan anak Allah, berarti kita sedang merujuk kepada Yesus, Sang Allah itu sendiri. Iman kita harus terhubung dengan Yesus. Kalau tidak, engkau terhubung dengan siapa? Karena tiap hari kita punya berhala-berhala di mana kita sedang menggantungkan nasib kita kepada Dia. Contohnya, berhala apa? Berhala, kalau nggak gini nggak mungkin bisa, Pak. Ini harus begini, Pak. Sudah lupa dia punya Tuhan. Sudah saya atur seperti ini, Pak. Nggak mungkin. Ini harus seperti ini, Pak. Berarti dia sudah mengatur apa yang dia kerjakan harus seperti itu. Kadang-kadang orang beriman itu banyak terobosan-terobosan, tapi kita tidak suka memikirkan karena kita sudah berkata sudah nyaman. Itulah berhala yang sangat mengganggu hidup kita. Ada 3 hal hari ini kita renungkan. Kalau memang engkau ingin menikmati kemenangan yang mengalahkan dunia. Pertama, apa ciri-cirinya? Ciri pertama, apakah engkau mengasihi Yesus? Kalau memang engkau mengasihi Yesus, engkau pasti menang. Tapi yang kedua, yaitu mengikuti atau menaati atau menuruti firman-Nya. Pada waktu engkau menuruti firman-Nya, alasannya apa? Karena engkau mengasihi Allah. Jadi kalau engkau tidak melanggar lampu merah kuning hijau, karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau anak-anak tidak nyontek, alasannya karena dia mengasihi Tuhan. Jangan takut kepada hukuman, nanti terjebak legalistik. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan, disitulah engkau punya kekuatan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang ketiga, ketika engkau ingin menikmati imanmu yang begitu bertumbuh luar biasa, tunjukkan dalam hidupmu setiap hari. Engkau bisa menghadapi hawa nafsu. Dalam bahasa ini adalah melawan dunia di sekitar kita.